Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita menarik tentang kejujuran, keberanian, dan kasih sayang. Tapi sebelum itu, tahukah kalian cerita seperti apa yang akan kita dengarkan? Ya, cerita ini termasuk dalam cerita pendek atau cerpen. Cerpen adalah karangan fiksi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian dalam kehidupan tokoh, dan biasanya dibaca sekali duduk karena singkat. Dalam cerpen, terdapat struktur penting yang membuat cerita jadi lebih mudah dipahami. Yuk kita pelajari bersama. Struktur cerpen terdiri dari orientasi. Orientasi yaitu bagian awal yang memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi bagian yang mulai memunculkan masalah atau konflik. Yang ketiga, klimaks. Klimaks yaitu saat masalah mencapai puncaknya. Yang keempat, resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah dan kadang-kadang diakhiri dengan koda, yaitu pesan moral atau penutup cerita. Nah, sekarang yuk kita simak baik-baik cerita fabel berjudul Ibu Sapi yang Jujur. Cerita ini datang dari dunia fabel, yaitu cerita yang tokohnya adalah hewan, tapi berperilaku seperti manusia. Di cerita ini, kita akan belajar bagaimana pentingnya berbuat jujur meskipun terkadang tidak mudah. Siap teman-teman? Mari kita mulai kisahnya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar dari cerita fabel yang luar biasa. Yuk simak kisah Ibu Sapi yang Jujur karya Ahmad Firyan. Terjadilah sebuah peristiwa besar di peternakan sapi, di mana seekor sapi betina akan melahirkan. Semua sapi pun datang membantu. Ayo kita bantu, ini momen penting. Tak lama kemudian, lahirlah seekor anak sapi. Aku akan menamaimu Roma. Di manakah latar tempat cerita ini? Betul sekali, latar tempat tersebut berada di peternakan sapi. Yuk kita lanjut lihat apa yang terjadi setelah itu. Beberapa hari kemudian, Ibu, apakah kita bisa bermain di luar? Saatnya, bermainlah di sini dulu. Ibu akan pergi sebentar. ibu sapi dan teman-temannya dikembalikan ke hutan, di mana rumput masih segar dan lezat. Namun, dikarenakan musim kemarau datang, rumput menjadi kering. Harus mencari rumput segar agar bisa menyusui Roma. Awas, jangan ke sana. Itu wilayah harimau. Teman-teman, coba tebak ya, kenapa sapi lain memperingatkan ibu sapi saat akan pergi mencari rumput segar? Betul sekali, karena wilayah itu berbahaya dan ada harimau yang bisa mengancam keselamatan. Tetapi ibu sapi tetap bertekad mencari rumput segar untuk anaknya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Tiba-tiba seekor harimau muncul dan mengejarnya. Aku harus lari. Di tebing, harimau terpeleset.
baik-baik saja. Kenapa kau menolongku? Aku hanya ingin menolong. Kau baik. Tapi besok, kembalilah. Kau akan menjadi makananku. Aku berjanji. Teman-teman, menurut kalian bagaimana yang menjadi konfliknya? Jawaban yang benar adalah C. Ibu sapi dikejar harimau. Bagaimana? Kalian penasaran kelanjutan ibu harimau? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Ibu sapi pulang. Roma pun menyambutnya. Ibu, kau kembali. Anakku, ibu pergi mencari rumput untukmu. So aku harus kembali pada harimau. Dia memberiku kesempatan terakhir untuk bertemu Roma. Beberapa hari kemudian, Kau menepati janjimu. Dunia ini butuh makhluk sepertimu. Aku akan membiarkanmu hidup. karena kejujurannya, ibu sapi pun selamat. Dia kembali bersama anak-anaknya dan semua bahagia. Cerita ibu sapi yang jujur mengajarkan kita bahwa kebaikan hati dan kejujuran bisa menyentuh siapa saja, bahkan seekor harimau sekalipun. Dunia ini butuh orang-orang baik seperti ibu sapi. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, kejujuran dan keberanian penting dalam hidup. Dan yang kedua, menepati janji, bahkan ketika sulit. Tulis akhir ceritamu sendiri. Bisa berbeda, bisa sama. Bebaskan imajinasimu. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ubaidiah Miharjo dari Prodi Bahasa Indonesia semester 4 NIM 021. Halo, perkenalkan nama aku Maulida Tilasana, NIM 2023 180 31 10 40. Prodiku Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 2021 100 03 11008. Halo, perkenalkan namaku Khairul Ummah, NIM 202 110080311033. Aku dari Pendidikan Bahasa Indonesia.